Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau ingin membacakan materi mengenai konten viral yang berjudul 10 menit membuat konten yang mudah tersebar di media sosial. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Erlian Fibianjana, Aufa, Bunga Rahmadita, Nabila Karunia, Iza, Hermawan, dan terakhir Salsabila. Sebelumnya, apa sih konten viral itu? Jadi konten viral itu merupakan konten yang isinya mampu memancing pembaca untuk membagikan konten tersebut ke teman-temannya, baik melalui media sosial seperti Instagram, blog, atau private message seperti WA, Line, ataupun BBM. Nah, ada pun beberapa langkah gimana caranya sih membuat konten viral itu. Nah, yang pertama ada mengenal pembaca. Saat kamu ingin membuat konten, baik itu konten viral atau konten biasa, tetap harus dimulai dengan memahami pembaca. Nah, apa saja sih yang harus dipahami dari pembaca? Yang pertama itu ada motivasi. Cari tahu motivasi apa yang membuat pembaca ini mau membagikan kontennya melalui akun medsos dan kenapa pembaca ini harus membagikan kontenmu di media sosial. Yang pertama ini alasannya ada untuk sekedar hiburan atau menambah wawasan orang lain, contohnya seperti men-share informasi-informasi. Yang kedua sebagai bentuk definisi diri seperti misalnya ungkapan perasaan sedih atau senang. Yang ketiga demi menjaga hubungan pertemanan, contohnya aja misalkan kita lagi jalan bareng sama teman kita dan kita update status sama teman kita nih lagi di mana, seperti itu. Dan yang keempat ingin berperan bagi lingkungan sosial. Dan yang terakhir untuk mendukung produk, contohnya seperti testimoni ataupun review produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kedua, yaitu pembuatan konten. Jadi, agar pembaca mau membagikan konten ke akun media sosial mereka, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kita harus membuatnya tampak smart. Kemudian yang kedua, kita harus up to date. Lalu yang ketiga, bernilai atau dapat berguna bagi masyarakat. Kita harus membuat konten dengan high quality atau kualitas terbaik. Selanjutnya, pastikan konten yang kita buat berhasil menciptakan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat pembaca tidak akan dengan gampangnya menyebarkan sembarang konten tanpa mereka percayai terlebih dahulu. Kemudian, untuk membuat kepercayaan diri pembaca, buatlah konten yang menyebabkan pembaca merasakan beberapa emosi, seperti berikut ini. Yang pertama, itu emosi kekaguman. Jadi, kagum merupakan jenis ekspresi yang terkejut, namun dalam hal yang positif. Perasaan kagum muncul ketika seseorang menemui sesuatu yang bersifat inspiratif atau yang membuatnya ingin mengatakan wah dan wow. Lalu kemudian emosi marah. Emosi ini bisa saja muncul saat seseorang melihat sesuatu yang tidak biasa dan bersifat negatif. Maksudnya bersifat negatif yaitu pembaca merasakan adanya ketidaksesuaian antara apa yang ada dengan apa yang harusnya terjadi. Lalu yang ketiga, emosi surprise atau terkejut. Jadi pengertian dari surprise itu memiliki kesamaan dengan kagum dan marah. Keduanya sama-sama membuat pembaca merasakan sesuatu yang wah, wow, dan lain-lain, baik negatif maupun positif. Kemudian selanjutnya ada emosi cemas, kecewa, takut, dan juga penyesalan. Setiap orang pasti memiliki emosi ini, apapun kondisinya. Baik itu punya uang atau tidak punya uang, lulus atau tidak lulus, dan sebagainya. Emosi ini seringkali muncul saat seseorang merasa terancam dari suatu hal, kebanyakan karena tidak ingin mengalami kondisi kehilangan atas sesuatu yang dimilikinya. Selain itu, perasaan ini muncul dikarenakan tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Lalu kemudian ada emosi nyaman. Jadi pembaca merasa nyaman ketika menikmati konten yang membuat dirinya atau orang lain merasa gembira, tanpa ada perasaan negatif. Biasanya konten ini seperti konten yang bertemakan lucu,
atau motivasi, inspirasi, dan segala hal yang membuatnya tersenyum, bahkan juga bisa sampai tertawa terbahak-bahak. Lalu ada emosi las. Emosi las ini memiliki kesamaan arti dengan hawa nafsu atau hasrat. Biasanya emosi ini ditimbulkan karena adanya keinginan seseorang untuk sukses, memiliki banyak uang, jabatan, cantik, ganteng, dan segala hal yang sifatnya materi. Emosi las biasanya muncul ketika pembaca menikmati konten mengenai perjalanan hidup seseorang saat menggapai keinginannya. 8 tema yang membuat pembaca bisa merasakan emosi. Yang pertama adalah konten tabu dan kontroversi. Maksudnya adalah konten ini dibuat sangat sensitif agar para pembaca itu merasakan emosi dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut dari konten tersebut. Jadi konten-konten seperti ini itu sangat sensitif di mata sosial. Contohnya seperti seks, kebohongan, kemiskinan, perselingkuhan, pernikahan, ras, agama, dan pendidikan. Yang kedua adalah konten anti-mainstream. Maksudnya adalah konten anti-mainstream ini dibuat dari tema-tema yang sudah ada, namun dibuat lebih dari sudut pandang yang berbeda. Jadi konten yang sudah ada itu, atau tema yang sudah ada dibuat lagi dari sudut pandang yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah konten populer. Konten populer ini adalah konten-konten atau tema-tema yang lagi tren dan sedang hangat-hangatnya diperbicarakan. Jadi konten ini dibuat berdasarkan tren yang sedang ramai diperbicarakan. Yang keempat adalah konten gila. Konten gila adalah konten yang muncul dalam bentuk yang luar biasa aneh dan biasanya membuat pembaca itu menjadi shock saat pertama kali melihatnya. Apabila ingin membuat konten gila, buat konten yang sifatnya melewati batas, wajar, mengejutkan, dan tidak konvensional. Perlu keberanian yang tinggi untuk membuat konten tersebut. Namun, apabila berhasil membuatnya, konten akan mudah sekali tersebar di media sosial. Selanjutnya adalah konten lucu. Jadi, syarat untuk membuat konten ini yaitu harus bisa membangkitkan kegembiraan dan perasaan lucu bagi pembaca. Apabila ingin membuat konten ini, bisa menggunakan tema-tema biasa yang ada di lingkungan sekitar, namun disajikan dengan lebih ringan dan penuh candaan. Kemudian ada konten luar biasa. Konten luar biasa adalah konten yang berusaha menciptakan perasaan kagum pembaca terhadap konten tersebut atau efek wah pada saat pembaca melihatnya. Maka dari itu, konten luar biasa harus dibuat dan ditampilkan lebih detail, jelas, dan lengkap. Dan terakhir adalah konten rahasia. Maksudnya adalah konten rahasia merupakan konten dengan konsep yang memadukan antara satu sudut pandang dengan sudut pandang lainnya. Konten ini harus bisa menyatukan antara sudut pandang yang satu dengan sudut pandang lainnya dengan tema, dan tentunya kombinasi yang harus terlihat selaras dan tidak bertentangan. Kemudian yang terakhir adalah konten inspirasional. Konten ini merupakan sejenis konten yang menceritakan perjalanan seseorang selama hidupnya dalam menghadapi kesulitan, keadaan yang tidak menguntungkan, tetapi tetap bisa berdiri dan selalu diakhiri dengan kisah membahagiakan atau happy ending. Di sini saya akan masuk kembali pada langkah selanjutnya. Yang ketiga, ada perkuat judul. Judul merupakan elemen pertama yang berpotensi menarik pembaca agar lebih viral. Buat judul yang terlihat bernilai guna, terlihat memalukan, terlihat impossible, terlihat menyimpan rahasia, keren, unik, spesifik, dan penting. Yang keempat, persiapkan alat. Agar mudah dibagikan oleh pembaca, dalam setiap konten yang ditulis harus ada alat yang mudah untuk mereka membaginya. Bagaimana pembaca bisa membagikan konten kita dengan mudah apabila alat untuk menyebarkan konten saja tidak ada? Saat ingin menggunakan alat tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu lokasi yang cepat, sesuaikan dengan desain posting, dan cek tampilan smartphone. Yang kelima, setting media sosial. Men-setting media sosial maksudnya melakukan beberapa hal yang bisa meningkatkan ketertarikan user saat melihat konten kita di media sosial. Salah satunya dengan menambahkan sumber
dengan menambahkan gambar atau foto. Meskipun begitu, bukan berarti kita menggunakan semua foto atau video. Yang keenam, bagikan pada waktu yang tepat. Atur jadwal kontenmu dibagikan di media sosial. Jadwal yang digunakan tergantung di mana kita akan membagikannya, melalui akun Facebook atau Twitter. Update tweet bisa dilakukan sehari 3 kali. Mengingat pola pergerakan tweet yang ada di Twitter cukup cepat. Sedangkan untuk Facebook 2 hari sekali merupakan jadwal update status yang tepat. Pada akhirnya, konten yang kalian buat dan bagikan bisa tersebar di media sosial. Mengingat konten viral merupakan konten yang dibuat khusus agar mendapatkan perhatian besar dari pembaca dan user pengguna media sosial. Maka penentuan tema sesuai NCHE merupakan langkah dengan peringkat tertinggi. Terima kasih.